Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi Microsoft Word. Baik, ini adalah tampilan Microsoft Word. Lalu di bagian pojok kiri atas terdapat Quick Access Toolbar yang terdiri dari Save, Undo, Redo, dan Customize Quick Access Toolbar. Lalu di bagian tengah terdiri dari Title Bar yang berfungsi untuk memunculkan nama file yang sedang pengguna buka dan kerjakan. Lalu di bagian pojok kanan atas terdiri dari berguna untuk menyembunyikan, memperbesar atau memperkecil, dan menutup aplikasi yang sedang dibuka. Lalu di bagian sini terdapat tab menu yang terdiri dari File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, and Help. Lalu di bagian bawah sini terdapat ruler yang berguna untuk menyelaraskan teks, grafis, tabel, ataupun unsur-unsur lainnya dalam dokumen yang pengguna buat. Di bagian kanan terdapat scroll bar yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Lalu di sini lembar kerja yang berfungsi untuk menampilkan apa yang pengguna ketikkan dan perintah yang pengguna hendaki. Lalu di bagian bawah kiri terdiri dari page status yang berfungsi untuk menginformasikan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang digunakan. Lalu di bagian pojok bawah terdapat zoom menu yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja Microsoft Word. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang masing-masing tab menu. Lalu kita bahas yang pertama, file. Open. Membuka file yang ada di perangkat kamu. Lalu ada info, berisi informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Save, untuk menyimpan dokumen. Save as, untuk menyimpan dan merubah jenis file. Lalu ada print, mencetak atau mengeprint dokumen. Share, untuk membagikan dokumen. Export, untuk mengekspor di dokumen ke jenis dokumen lain. Close, untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Lalu yang kedua terdapat home yang memiliki clipboard. Yang pertama, paste, menempelkan teks atau objek baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Lalu ada cut, memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Copy, menyalin atau mengcopy teks atau objek. Lalu format painter, meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Selanjutnya ada font. Font, untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan. Font size, untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan. Change case, untuk mengubah status antara huruf kapital dengan huruf kecil pada teks terpilih. Clear formatting, untuk menghapus format teks yang terpilih. Bold, dipakai untuk menebalkan teks. Italic, untuk memiringkan teks. Underline, untuk membuat garis bawah pada teks. Strike,
stroke untuk memberikan garis di tengah kalimat pada teks. Subscribe berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan di bawah. Superscribe berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan di atas. Lalu ada text highlight color untuk memberi warna di belakang teks terpilih. Lalu yang terakhir font color untuk mengubah warna teks yang dipilih. Selanjutnya ada paragraf yang terdiri dari boolean, menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Numbering, menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Decrease indent, menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Increase indent, menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Lalu ada alignment left, membuat teks menjadi rata kiri. Alignment center, membuat teks menjadi rata tengah. Alignment right, membuat teks menjadi rata kanan. Justify, membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Lalu ada line and paragraph spacing untuk mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antara baris pada dokumen. Lalu ada shading, mengubah warna di bagian latar belakang teks. Lalu ada borders, menambahkan garis tepi atau border pada teks. Lalu selanjutnya ada stylus, merupakan ribbon group yang berfungsi sebagai text formatting yang sudah diatur agar bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan di lain waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Lalu ada editing, submenu yang berisi icon untuk melakukan editing pada dokumen. Find, berfungsi untuk menjadi dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Replace, berfungsi untuk mencari dan mengganti kata tertentu yang kita inginkan. Select, untuk memilih atau memblok objek teks pada dokumen. Lalu selanjutnya yang ketiga ada insert. Yang pertama ada page. Cover page berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Blank page berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Page break berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Lalu ada tables, berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja. Yang selanjutnya ada illustration, yang terdiri dari pictures, berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Shapes, untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Smart art, berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, chart, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada chart, untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Yang kelima, lalu ada screenshot, untuk mengambil tanggapan layar. Selanjutnya ada link, kumpulan icon yang berfungsi untuk menghubungkan tautan. Lalu yang selanjutnya ada header and footer. Header untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header. Footer berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer. Lalu yang terakhir ada page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Selanjutnya ada teks yang terdiri dari text box, berfungsi untuk membuat sebuah kotak kosong yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Quick Parts menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Word Art menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Signature Line untuk menambahkan tempat membubuhkan tanda tangan. Date and Time menambahkan tanggal ke dalam Word. Objek untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Terakhir ada simbol, yang terdiri dari equation dan simbol. Equation tersebut berfungsi untuk menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika ke dalam lembar kerja. Lalu yang kedua ada simbol, menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja. Lalu selanjutnya ada layout, yang terdiri dari page tab, paragraph, and arrange.
Backstop sendiri terdiri dari margins yang berfungsi menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen, orientation menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal, size menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen, kolom menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi berapa kolom, bricks mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks, line number memberikan penomoran pada setiap baris teks. Yang ketujuh, hypervenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Lalu selanjutnya paragraf yang terdiri dari indent guna menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Lalu yang kedua spacing untuk menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Lalu arrange position berfungsi untuk mengatur posisi objek atau foto dalam suatu halaman. Wrap text untuk mengatur posisi objek beserta dengan posisi teks. Send backward guna memposisikan suatu objek di belakang objek lain. Selection pan berfungsi menempelkan panel navigasi pada objek. Align berfungsi untuk mengatur posisi objek terpilih di halaman. Group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu. Rotation berfungsi untuk memutar objek terpilih. Lalu selanjutnya ada reference. Table of content terdiri dari table of contents berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar isi pada dokumen. Lalu add text untuk mengelola paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Update table untuk memperbarui daftar isi yang telah dibuat. Lalu selanjutnya footnotes. Insert footnote berfungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah halaman. Insert endnote untuk membuat catatan di akhir bab atau halaman. Next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang telah dibuat. Show notes untuk menampilkan lokasi catatan footnote atau endnote. Lalu selanjutnya ada citation and bibliography. Insert citation berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah yang dipilih. Manage source untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang sudah disisipkan pada file dokumen. Style untuk memilih bentuk daftar pustaka yang diinginkan. Bibliography berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen. Lalu selanjutnya ada caption. Insert caption untuk menambahkan keterangan pada ilustrasi atau gambar yang sudah ada. Insert table of figures berfungsi untuk menambahkan daftar isi gambar yang dimasukkan ke dalam dokumen. Update table untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Cross reference berfungsi untuk menggabungkan referensi teks dan objek. Lalu selanjutnya ada index yang terdiri dari mark entry berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Lalu ada insert index untuk menyisipkan daftar kata index ke dalam dokumen. Update index berfungsi untuk memperbarui daftar index yang telah ada. Selanjutnya table of authorities. Mark citation untuk menandai kutipan. Insert table of authorities berfungsi untuk membuat daftar kutipan. Lalu yang terakhir ada update table untuk memperbarui daftar kutipan yang telah ada. Selanjutnya ada mailings yang terdiri dari crate. Envelopes berfungsi untuk membuat dan mencetak amplop. Labels berfungsi untuk membuat dan mencetak label. Lalu selanjutnya ada start mail and merge. Start mail merge untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk dikirim ke banyak orang. Select recipient untuk membuat daftar penerima surat. Lalu ada edit recipient list untuk mengubah daftar penerima surat. Selanjutnya ada write and insert file yang terdiri dari
Highlight merge file berfungsi untuk mempermudah mengubah input yang salah. Greeting line untuk menambah nama sapaan. Insert merge file berfungsi untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Rules berfungsi untuk memberikan garis dalam surat. Merge file berfungsi untuk membandingkan surat. Update label berfungsi untuk memperbarui label surat. Lalu selanjutnya ada preview result yang terdiri dari preview result untuk melihat atau mengubah surat yang sudah selesai dibuat. Find recipient untuk mencari atau mendapatkan orang yang akan menerima surat. Yang selanjutnya auto check for errors berfungsi untuk mengecek kesalahan di dalam surat. Yang terakhir finish untuk menyelesaikan surat. Selanjutnya ada review yang terdiri dari proofing, spelling and grammar, menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Thesaurus untuk mengecek ulang pembendaharaan kata. Word account memberikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Lalu language yang terdiri dari translate untuk menerjemahkan data. Language menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Comment new comment memasukkan komentar baru. Delete menghapus komentar. Reviews memperlihatkan komentar sebelumnya. Next memperlihatkan komentar selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada tracking. Track change menandai teks yang baru diubah sisinya. Final show mark untuk menampilkan tanda finishing atau selesai. Show mark untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan. Reviewing pen untuk mengecek ulang tulisan. Lalu selanjutnya ada change. Ngecek untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima. Recheck untuk mengulang atau melihat data apa yang telah dibuang. Previews untuk melihat ulang data yang lebih dahulu. Next untuk melanjutkan ke hal yang berikutnya. Lalu ada compare untuk membandingkan data. Protect ada block authors untuk membatasi penulis yang dapat mengakses dokumen tersebut. Lalu ada restrict editing untuk pengeditan terbatas. Selanjutnya ada view yang terdiri dari print layout mengubah tampilan layar pengetikan ke bentuk print view. Web layout mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Outline mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Yang terakhir ada draft untuk menulis surat dalam bentuk draft. Lalu ada show ruler yang berguna untuk menampilkan dan menyembunyikan mistar atau garis. Grid lines untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Navigation pen untuk mengetahui atau menjelajahi tulisan. Selanjutnya ada zoom. Zoom menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. 100% untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. Whenpack untuk membuka satu halaman. Topack untuk membuka dua halaman. Pack width untuk mengetahui ukuran halaman. Selanjutnya ada Windows. New Windows untuk membuka jendela baru. RNL mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Split membagi dokumen aktif menjadi dua bagian agar dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya makros untuk menjalankan Microsoft Visual Basic.